wabarakatuh. Masih kembali bersama kami KHNA, Kantor Hukum Nenggala Alugoro, di channel YouTube Sekret Finansial. Dan masih bersama saya Syarif HAP, menindaklanjuti pembahasan sebelumnya ya, mengenai adanya komunikasi terhadap pihak lain. Dan terus menerusnya nasabah ditelepon, dihubungi atau dikomunikasi ya, walaupun bahasa dari pinjolnya atau DC pinjolnya itu sistem. Namun apabila hal itu merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan, ya tentu pihak perusahaan pemberi layanan juga harus mengambil sebuah kesimpulan. Kriteria itu nanti kedepannya harus seperti apa kan gitu. Apakah pihak nasabah yang gagal bayar ini diberi peringatan keras atau diberi surat peringatan, kan ada proses di situ ya dalam konteks penagihan yang sebaiknya itu seperti apa. Atau mungkin yang sering pada aplikasi layanan pinjol legal yang resmi yang punya kolektor lapangan atau DC lapangan, dia akan menurunkan DC lapangan untuk memahami lebih detailnya gitu ya. Ya silakan saja gitu kan. Dan hal ini pun tetap tidak bisa dikait-kaitkan dengan pihak lain apabila pihak lain ini tidak paham dan tidak tahu menahu mengenai kriteria pinjaman yang dialami oleh si nasabah terkait. Jadi apapun alasannya berkaitan dengan pihak lain yang pada saat pihak lain itu tidak memahami dari awal, tidak boleh dikait-kaitkan. Karena itu merupakan bentuk dari gangguan. Yang mau itu dilakukan oleh nasabah karena mencantumkan nama ataupun kontak orang terkait, ataupun karena juga disetujui oleh pihak layanan pinjol, ini dua-duanya salah kalau saya kategorikan. Mohon maaf ya gitu kan. Jadi ya semuanya harus bijak. Nah, terus bagaimana untuk penyelesaiannya? Ya silakan, pihak perusahaan harus tetap bertumbuh pada yang punya masalah ataupun punya kaitan itu adalah nasabah, tidak bisa dikait-kaitkan dengan pihak lain. Dan apabila itu terjadi terhadap pihak lain, sudah bisa dikategorikan tindakan yang dilakukan oleh pinjol dengan menghubungi atau mengkomunikasikan dengan pihak lain, apalagi menyebutkan catatan hutangnya ataupun menyebutkan penagihan, menurut saya itu sesuatu yang dikategorikan pencemaran. Terlepas dari nasabah itu bisa dihubungi atau tidak, ya silakan, kan di situ ada identitas, kan begitu tolak ukurnya, ada detail alamat, klarifikasi secara langsung, biar nasabah juga diketahui kondisinya seperti apa. Kalau nasabahnya kabur atau tidak ada di tempat itu, ya resiko layanan online begitu, gitu ya. Jadi mohon maaf tuh untuk kolektor yang terus-terusan menghubungi Anda itu melakukan tindakan yang salah. Karena pada saat Anda menagih kepada pihak yang tidak ada kaitannya, Anda juga tidak pernah tahu apakah ada perjanjian dari orang yang dihubungi ini sudah ikut ambil bagian dalam kaitan hutang piutangnya itu atau belum. Ya kan? Kalau orang yang dihubungi oleh kolektor ternyata tidak memahami, tidak mengetahui mengenai hal itu, ya jangan diteruskan. Karena itu merupakan bentuk gangguan, termasuk kedatangan DC lapangan. Kemarin saya baru menyikapi itu. Pada saat ada DC lapangan, dia datang ke tempat orang tua nasabah. Si nasabah melalui pihak lain ada komunikasi dengan kolektornya. Tapi nasabah ngotot akan datang ke alamat identitas. Bahasanya itu sistem atau alamat yang dicantumkan pada saat pengajuan. Di sini sudah ada komunikasi dengan perwakilannya. Lalu dia kekeh akan mendatangi keluarganya, dan keluarganya ini menganggap adanya keresahan pada saat kedatangan kolektor. Nah, ini merupakan tindakan pelanggaran hukum, Bos. Dan itu yang harus diberanikan diri oleh masyarakat, bahwa pada saat ada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kaitan yang disebutkan atau yang dianggap sebagai nasabah, mau keluarganya, mau lingkungannya, mau tempat kerjanya, itu boleh menolak dan nyatakan saja bahwa saya tidak tahu menahu gitu kan.
orang yang didatangi ataupun dikomunikasi pada saat dia menyatakan bahwa dia tidak tahu menahu dan tidak ada kaitan, udah titik. Itu akan menjadi statement kuat buat pihak lain, gitu aja. Nah, resiko pinjol bahwa kenapa nasabah mencantumkan pihak lain dan itu menjadi sistem. Nah, pinjol ini bisa disalahkan loh menurut saya. Silakan tuh pihak lembaga berwenang terkait untuk mengevaluasi hal-hal tersebut gitu. Karena rata-rata, mohon maaf ya, nasabah pinjol itu mencantumkan nama pihak lain ini tanpa ada klarifikasi dan konfirmasi. Itu. Jadi ya betul-betul harus dievaluasi dan dikaji ulang mengenai adanya komunikasi terhadap pihak lain. Dan pada saat pihak lain berdasarkan komunikasi pada saat nasabah ada komunikasi mau dari perwakilannya, mau dengan nasabahnya, yang penting si nasabah ini ada komunikasi, ada komunikatifnya. Itu merupakan satu bentuk pertanggungjawaban. Itu. Jadi ya mohon maaf kalau menurut kami ya, pada saat adanya pihak lain yang dikomunikasi ataupun dihubungi ataupun didatangi dan pihak lain ini merasa terganggu dan merasa resah, itu sudah merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh pihak yang mengkomunikasikan ataupun menghubungi ataupun mendatangi orang lain itu yang tidak ada kaitannya. Dan kalau saran saya, orang yang merasa terganggu, orang yang merasa diresahkan, lapor saja. Itu merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan itu. Saya dukung itu menurut saya. Jadi pihak lain yang tidak tahu menahu dan tidak paham tidak perlu kepo. Tidak perlu repot. Wah, ternyata nasabah itu yang bagian dari keluarga kita, bagian lingkungan kita, ternyata punya hutang di pinjol ya. Nggak ada urusan. Pada saat lingkungan, lingkaran ataupun tempat kerja menganggap bahwa adanya keresahan, adukan laporan ataupun pengaduan bahwa itu merupakan satu tindakan yang tidak dibenarkan. Orang yang merasa terganggu dan diresahkan itu berhak mendapatkan perlindungan ataupun pengendalian secara koridor ketentuan dan aturan ketertibannya gitu loh. Kenyamanan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat. Kan begitu tolak ukurnya. Pihak kolektor jangan mengatasnamakan bahwa dia bekerja, dia ditugaskan. Tidak bisa seperti itu, bos. Pada saat si pihak yang dituju dan ternyata dia tidak memahami, tidak mengetahui, Anda tidak boleh mengorek orang yang itu, yang tidak ada kaitannya dengan nasabah. Itu sama juga dengan Anda melakukan intimidasi. Itu yang menurut saya. Jadi masyarakat pun harus berani. Demi apa? Demi masyarakat kita terbebas dari keresahan pinjol, baik itu DC yang mengkomunikasi maupun DC kolektor yang datang. Itu ya kira-kira. Jadi harapan saya masyarakat juga harus betul-betul berani gitu kan, sehingga betul-betul lingkungan ataupun lingkaran itu terjaga kenyamanannya. Karena orang yang disebutkan sebagai nasabah ataupun saya anggap sebagai target dari baik kolektor komunikasi maupun kolektor lapangan, itu adalah orang yang ada di lingkaran kita, bukan DC ataupun kolektor yang menagih. Mereka nggak kenal dengan kita kan begitu tolak ukur. Tentu lingkungan kita harus betul-betul bisa terjaga kenyamanannya. Nah, kalau misalkan kolektor itu macam-macam, laporkan. Itu aja, nggak usah repot. Itu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman dan lingkungan. Dan kembali lagi, barangkali ada hal-hal yang ingin dipertanyakan secara khusus ataupun dipahami secara khusus, silakan ikuti channel YouTube Sekutu Finansial. Bisa masuk di grup, bisa mempertanyakan hal-hal yang lebih spesifik melalui admin, baik dengan tim KHNA maupun bisa langsung dengan saya. Silakan tanyakan pada admin. Saya Syarif AB. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.